Sarjana dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan materi ukuran pemusatan data statistika. Kita akan membahas statistika ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat pengumpulan data yang telah diurutkan. Pengurutan bisa dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, atau sebaliknya. Kegunaan dari pemusatan data adalah untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data sampel. Di dalam ukuran pemusatan data terdapat mean atau rata-rata. Rata-rata adalah perbandingan antara jumlah data dengan banyak data. Istilah rata-rata juga disebut dengan mean dengan lambang X bar. Rumus untuk mencari mean jika data tunggal adalah X bar sama dengan X plus 1 plus X2 plus X3 sampai dengan Xn per N. Atau X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Jika data berkelompok, maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI dengan keterangan X bar rata-rata, XI adalah nilai tengah atau titik tengah, FI adalah frekuensi data ke XI, dan N adalah banyak data. Di sini terdapat contoh soal untuk mencari mean. Perhatikan data hasil penimbangan berat badan dari 60 orang ibu-ibu pada suatu desa yang disajikan dalam tabel distribusi di bawah ini. Yang ditanyakan adalah rata-rata berat badan 60 orang ibu-ibu tersebut adalah. Karena ini adalah data berkelompok, maka kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Awal mula kita akan mencari nilai XI ini terlebih dahulu. 56 sampai dengan 60, maka XI-nya adalah 58. Lalu kita akan mengalihkan frekuensi dengan XI-nya, yaitu kita bisa mendapat 464. 464 merupakan nilai dari FI/XI. Selanjutnya, jika sudah, kita akan menjumlah semua nilai FI/XI, lalu dimasukkan ke dalam rumus. 4210 per 60 akan menghasilkan 70,16666. Lalu kita akan membulatkan menjadi 70,17. Selanjutnya, selain mean terdapat juga median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Median data tunggal kita bisa mencari dengan data genap atau data ganjil. Jika data ganjil, maka rumusnya adalah median 1/2 dikali N plus 1. Jika datanya genap, maka rumusnya ME sama dengan 1/2 dikali nilai data ke X N/2 plus nilai data ke X dikali N/2 plus 1. Jika datanya adalah data berkelompok, maka rumusnya ME sama dengan TB plus N/2 kurang FK per F dikali P dengan keterangan ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F adalah frekuensi median, dan P adalah panjang kelas atau interval kelas. Kita akan membahas contoh soal untuk mencari median. Perhatikan data pada tabel berikut. Yang ditanya adalah median dari data di atas adalah, karena ini datanya sudah diurutkan, maka kita bisa langsung mengerjakan. Diketahui bahwa banyak data adalah 33. Data tersebut adalah data ganjil, maka rumusnya adalah MN nilai data ke X 1/2 dikali N plus 1. MN sama dengan 1/2 dikali 33 plus 1. ME nilai data ke X 1/2 dikali 34. ME sama dengan nilai data ke 17. Jadi median datanya terletak pada data ke 17. Maka pada tabel tersebut, data ke 17 berada pada kolom keempat dengan nilai 75. Selain median dan mean, terdapat juga modus. Modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar atau paling banyak. Jika data tunggal, maka bisa dilihat modusnya adalah nilai data yang sering muncul. Nah, jika data berkelompok, maka rumusnya adalah MA sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Dengan keterangannya, MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, P sama dengan panjang kelas atau interval kelas. Selanjutnya adalah contoh soal untuk mencari modus. Perhatikan data nilai hasil ulangan matematika dari 40 siswa yang disajikan dari tabel berikut. Nilai modus dari data pada tabel di atas adalah
Sebelumnya kita harus melihat frekuensi yang paling banyak, yaitu di angka 81 sampai 90. Diketahui TB-nya 81 dikurang 0,5 sama dengan 80,5. D1-nya 12 dikurang 7 sama dengan 5, D2-nya 12 dikurang 8 sama dengan 4, dan P-nya 10. Langsung kita masukkan ke rumus ya. 80,5 plus 5 per 5 per 4 dikali 10. 80,5 plus 5 per 9 dikali 10. MO-nya sama dengan 80,5 plus 50 per 9 atau 86,0,5.